pimpin doanya, Dek, sebelum belajar. Kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Siapkan, Fahri. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kakak semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Jadi terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya dan tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini kita lanjut materi karena pada minggu lalu itu kita udah belajar tentang apa, Dek, namanya? Belajar apa? Ada yang ingat materinya? Materi kita minggu lalu. Ayo, ada yang... kaki. Hah? Catatan kaki. Iya, catatan kaki. Ya, melengkapi karya tulis dengan catatan kaki. Nah, hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang menulis surat dinas ya. Ini Kak Wina share screen kan. Materi hari ini. Oke, kelihatan, Dek? Ya, Kak. Kelihatan ya. Kalau suara Kak Wina kecil kasih tahu ya. Ya, Kak. Oke. Di materi selanjutnya kita belajar tentang menulis surat dinas berdasarkan isi, terus bahasa dan format yang baku. Nah, mungkin sebelumnya adik-adik kakak udah pernah menerima surat ya. Menerima surat itu bisa jadi surat dinas, bisa jadi juga surat pribadi. Namun yang kita bahas di sini sekarang itu adalah surat dinas. Ada yang pernah nerima surat dinas? Fahri belum? Belum. Tasya, Rio belum? Belum pernah. Udah pernah lihat nggak? Udah pernah lihat nggak contoh dari surat dinas? Belum. Oke. Nah, kita lanjut, kakak. Ya. Saya juga salah tuh. Oke. Nah, pengertian dari surat dinas itu sendiri adalah surat yang dikirim oleh instansi atau lembaga atau organisasi atau badan institusi, terutama itu adalah di bidang pemerintahan kepada seseorang atau instansi lain. Nah, mungkin kalian nggak sadar bahwa surat yang kalian terima dari sekolah itu merupakan surat dinas. Kenapa? Ada yang tahu? Karena dari lembaga resmi ya, Kak. Kena dari lembaga resmi. Apa itu lembaga yang kita terima dari sekolah itu? Lembaga apa namanya, Fahri? Kayak ya itu homeschooling kan. Iya, homeschooling itu lembaga apa? Lembaga pemerintahan. Lembaga pendidikan ya. Ya. Nah, kalau lembaga pemerintahan itu, Dek, contohnya kayak apa namanya? DPR. DPR, kantor wali kota, dinas kesehatan, terus dinas provinsi dan sebagainya macamnya. Itu adalah namanya lembaga-lembaga ya. Nah, jadi ibaratnya surat yang kalian dapat dari homeschooling itu adalah surat resmi ya, atau namanya surat dinas. Walaupun isinya cuma pemberitahuan tentang entah dia libur sekolah atau entah dia apa namanya pemberitahuan mau ujian ya dan sebagainya, itu namanya surat dinas. Ya, dikirim oleh instansi, lembaga, organisasi, baik itu organisasi OSIS dari sekolah itu sendiri, itu namanya juga surat dinas ya, badan institusi, pokoknya di bidang pemerintahan lah ya. Oke, nah jadi surat dinas itu dia berisi berbagai hal yang berhubungan dengan kepentingan administrasi pemerintahan. Jadi ya. Oke, sampai di situ paham pengertiannya? Paham, Kak. Paham, yuk. Paham, Kak.
Ya, lanjut ya. Nah, nih beberapa jenis surat yang termasuk ke dalam surat dinas. Ya, Dek ya. Jadi sebenarnya banyak sih, banyak ya contoh dari surat dinas. Cuman yang di buku ya, di buku modulnya hanya ada beberapa. Dia bisa 10 lebih, ya 10 jenis surat biasanya itu lebih ya dari surat dinas tuh banyak. Nah, cuman yang kita pelajarin hari ini adalah 6 surat aja. Ya, yang pertama adalah surat permohonan, yang kedua surat pemberitahuan, yang ketiga surat keterangan, memo dan nota dinas, surat kuasa, dan surat lamaran pekerjaan. Nah, nih nanti kalau misalnya udah mau tamat SMA mau langsung kerja juga bisa, atau mau kuliah dulu nanti kerja juga langsung bisa. Jadi ada persiapan cara-cara penulisan surat. Ya, Dek ya. Nah, dari keenam itu ada yang pernah kalian buat nggak? Atau ada yang pernah lihat orang membuatnya, pernah baca atau gimana? Elsa? Dari keenam itu? Pernah baca, Kak. Pernah baca yang mana? Apa Elsa? Surat keterangan sakit dari rumah sakit. Surat keterangan sakit dari rumah sakit bisa? Ya, berarti itu namanya surat pemberitahuan juga. Karena memberitahukan dari instansi pemerintahan bahwa seseorang dinyatakan sakit. Nah, karena itu resmi ya ke dinas. Nah, kalau misalnya ada permohonan untuk melakukan penelitian membuat skripsi itu bisa, Kak? Bisa, bisa. Itu berarti itu adalah lembaga universitasnya. Nah, harus ada kop universitasnya. Jadi itu menyatakan bahwa surat itu adalah resmi. Nah, itu tadi. Nah, jadi sangat berbeda ya, Dek. Karena sebenarnya dalam surat ini kan jenisnya itu ada dua, ya. Yaitu maksudnya kategorinya lah ya. Jadi ada surat resmi dan surat tidak resmi. Kalau surat resmi atau itu dinamakan dengan surat dinas. Nah, tapi kalau surat tidak resmi yaitu ya surat pribadi, ya surat kalian mengirimkan sama orang tua, teman atau pacar barangkali. Nah, itu dia. Ya, tapi kalau surat yang dinas ini ya inilah intinya keenam ini ibaratnya harus kalian kenal. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini Rio surat kuasa tadi ayo ya. Surat cinta tuh masuk surat apa? Surat cinta nggak apa-apa nih? Cinta itu masuk surat apa? Surat cinta itu berarti termasuk surat pribadi. Surat cinta. Tapi yo sekarang udah Fari sekarang juga udah main surat-suratan lagi, itu zaman kakak itu kayaknya. Kalau sekarang mah udah pakai surel ya, surat elektronik atau email juga. Atau sekarang mah video call aja udah gampang ya. Iya, deh, Rio cepat langsung. Oke, nah itu ya Dek. Nah sekarang kita bahas. Yang kita bahas sekarang 3 dulu ya. Nanti 3-nya nyambung lagi. Takut waktunya nanti nggak cukup. Nah yang kita bahas nih, kira-kira dilihat dari bentuknya ini jenis surat apa? Surat undangan. Surat undangan. Surat dinas. Iya. Surat dinas. Elsa tadi bilang ini surat permohonan. Iya, surat dinas. Kategorinya adalah namanya jenis suratnya itu adalah surat permohonan. Nah, surat permohonan ya, ini Kak Lina kasih tahu. Nah, surat permohonan. Jadi bisa lihat jelas? Iya, Kak. Ya. Nah, surat permohonan itu dia berisi tentang permohonan atau tentang permintaan sesuatu kepada pihak lain, ya. Jadi contohnya ini Elsa memberikan permohonan kepada seseorang untuk menjadi pembicara pada saat acara seminar, misalnya, ya. Terus, bentar ya. Oke, terus misalnya juga permohonan kepada pejabat untuk meresmikan suatu acara. Nih, misalnya nih Rio, kamu buka apa namanya? Buka warung kafe, terus mau diresmikan sama Bapak Presiden. Nah, ya bisa. Ya, jadi bisa ya tentang itulah pokoknya ya.
Terus meresmikan suatu acara, permohonan untuk menyebarluaskan suatu informasi, harus minta surat permohonannya dulu, permohonan izin ya untuk melaksanakan acara atau meminjam tempatnya ya. Terus permohonan mutasi atau pindah tugas, misalnya Fahri nanti kerjanya misalnya di kantor wali kota, terus mau dipindahkan ke kantor wali kota daerah lain. Nah, jadi tuh surat permohonan atau juga permohonan peminjaman sesuatu. Nah, jadi surat permohonan ini banyak isinya, mau tentang apa aja. Nah, nanti di dalam suratnya itu, halnya itu diberitahukan, yaitu permohonan tentang apa. Ya, Dek. Nah, kalau contoh yang di samping atau contoh yang di layar itu adalah permohonan tentang izin kegiatan. Oke. Nah, jadi bisa dilihat dalam surat permohonan itu harus disebutkan pokok-pokoknya. Ya, yang pertama apa yo? Pokok-pokok identitasnya yo. Apa yang harus disebutkan? Nama. Nama, ya. Nama itu adalah identitas Permohonan. Iya, identitas pemohon. Yang kedua apa, Elsa? Izin ya. Ah? Izin ya, bentar. Iya, iya. Oke. Yang kedua apa, Fahri? Yang kedua apa, Fahri? Isi permohonan. Iya, isi permohonan. Oke, lanjut yang ketiga. Itu adalah tujuan dan alasan memohon. Ya, tujuan dan alasan memohon. Terus yang keempat adalah batas waktu maksimal ya untuk apa? Untuk menjawab permohonan. Terus yang terakhir adalah pernyataan kesungguhan dalam pemohon. Nah, dilihat dari isinya, ini adalah kategori surat resmi atau namanya surat dinas. Karena ada apa di sini, Dek? Nih, karena ada organisasi siswa intrasekolah, ya SMA Negeri 1 Jalan apa? Berarti ini adalah dari sebuah organisasi. Yang ditujukan kepada siapa, Fahri? Tujukan kepada siswa. Tujukan kepada siswa. Apa? Kakak nggak jelas loh, Kak. Udah jelas? Halo? Iya, tadi macam Jelas. suara ingin ribut gitu. Iya, itu suara kayaknya suara di jalan Rio lah itu. Oke, ya untuk kepada siapa suratnya? Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Iya, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah ya SMA Negeri 1 Medan. Bahwasanya dia berisi tentang permohonan izin untuk apa tuh kira-kira isinya? Mengadakan acara syukuran. Iya, untuk acara syukuran ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari surat permohonan ya, Dek ya. Lanjut, Rio. Rio, Iya, Bakar. kamu ngapain? Enggak ada menung. Menung, Apa? ngapain menung? Jangan baca. Janganlah menung-menung. Hidup kalau videonya. Hidup. Malah menung pula. Kak Ineng, Enggak ada hidup video. si Elsa, Fahri hidup kok. Mana Fahri? Loh, kok Fahri hilang? Iya, Kak. Hidup kalau videonya. Makanya ya matiin. Itu kan videonya. Kak Ineng. Kak Ineng bisa dengar. Elsa dia permisi, sakit perut katanya. Oke. Ya, next lanjut. Surat apa nih? Rio, Fahri. Surat pemberitahuan. Iya, surat pemberitahuan. Rio, dia nggak dengar suara kamu. Kamu ngomong tapi di mute. Oke. Surat pemberitahuan. Iya, pemberitahuan bahwasanya Rio akan Nikah. Iya. Weh.
Ya Oh, udah ada loh kawin. Nak. Siapa? wih. Baru lagi? Ya mau lagi lah. Mau lagi? Tunggu dulu. Baru lagi. Baru apa? Baru lagi. Baru lagi. Wah, luar biasa Fari. Luar biasa Rio nih. Ya mungkin ada berapa mantannya mungkin ya. Tapi kok nggak pernah posting? Ya makanya sekarang jarang ngeposting kan kawin. Kenapa? Jarang ngeposting kan. Iya, jarang posting. Apa kamu terlalu sibuk bersama dia? Jarang kali kan. Iya, jarang kali. Malah nggak ada kan. Nggak ada? Kenapa gitu? Baru posting tuh. Malu. Baru kamu deh ayo Jaim. Onde, Mak. Aduh. Jual mahal, kawan. Alamak. Pandai dia sekarang ya. Nah, siapa yang ngajarin kamu? Makanya nggak ada posting lagi. Onde. Jual mahal. Bukan jaim namanya itu, jual mahal. Ya Jaim. Iya. Dalam jual mahal tuh pasang status tiap bentar. Oh gitu. Itu jual mahal namanya. Oh iya. Mantap. Nggak kebalik tuh ya. Apa Fari? Nggak kebalik tuh. Nggak kebalik tuh. Iya, kebalik tuh namanya. Ya, baik. Oh, kebalik. Oke, lanjut ya. Ya, Kak. Nih, tadi sekilas info pemberitahuan bahwa Rio akan menikah, tapi nanti ya. Nah, kalau ini namanya surat pemberitahuan bahwasanya di sini adalah panitia pelaksana peringatan HUT ke 27 oleh SMA. Berapa nih SMA-nya juga? SMA berapa ya? SMA sekabupaten. SMA Negeri 3 ya. SMK Negeri 3 dia mau mengadakan suatu acara yaitu HUT SMA Negeri 3 Boyolali ke-27. Itu akan mengadakan beberapa lomba ya Dek ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari surat pemberitahuan untuk melaksanakan suatu acara kegiatan. Nah, dilihat dalam pengertiannya, surat pemberitahuan itu berisi suatu pengumuman atau sosialisasi informasi baru yang perlu diketahui oleh pihak yang terkait. Ya, berisi pemberitahuan atau pengumuman ya, baik itu dia sosialisasi ya kepada informasi baru yang perlu diketahui. Nah, jadi dalam surat permohonan ini dalam surat pemberitahuan, maaf ya, surat pemberitahuan ini dia sifatnya itu hanya mengabarkan suatu berita aja, hanya mengabarkan suatu informasi aja. Nah, jadi sehingga kita yang menerima suratnya tidak perlu untuk menanggapi dalam bentuk surat lagi. Hanya kita sekedar ya dapatin informasi gitu. Jadi nggak perlu membalas dan tidak perlu menanggapi dalam bentuk surat lagi. Ya Dek, ini adalah surat pemberitahuan. Oke. Nah, bagaimana sistematika surat pemberitahuan? Nah, di situ bagian pembuka berisi masalah pokok surat. Yang mana sih bagian pembuka, Elsa? Bagian pembuka yang mana, Dek? Kami selaku pelaksana. Iya. Yang hormat. Kayak gitu Pak. Yang hormat kepala. Ya, pokoknya kami kalau dengan hormat berarti itu namanya salam pembuka ya. Kalau bagian pembuka itu berarti dia memberitahukan dalam rangka peringatan HUT SMA Negeri 3 maka akan mengadakan lomba lukis, lomba poster, pameran seni lukis. Nah, itu adalah namanya bagian pembuka.
Ya, Dek. Terus sistematika penulisan surat pemberitahuan yang kedua adalah berisi isi. Nah, isinya berarti di situ apa ya, dari hari apa, waktunya, tempatnya, ya pokoknya berisi tentang rincian, berisi tentang uraian ataupun keterangan dari penjelasan masalah pokok yang diberitahukan pada awalnya tadi. Nah, yang ketiga adalah bagian penutup. Nah, ini berisi tentang harapan. Ya, harapan agar pihak yang dituju memaklumi hal yang disampaikan atau biasanya juga apa namanya ingin orang yang menerima suratnya itu ikut turut berpartisipasi dalam acara yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh pihak pembuat surat. Itu dia. Ya, Dek ya. Surat pemberitahuan. Sampai di sini paham? Paham. Nah, yang dua surat udah kita lihat contoh. Oke. Nah, Rio, Fahri, Elsa, itu kan tadi udah ada dua nih contoh surat yang Kak Wina kasih. Contoh surat dinasnya yaitu permohonan sama pemberitahuannya. Nah, dari contoh itu sama-sama menggunakan, nih, tahu nggak yang bagian atas ini namanya apa? Surat tetap. Bagus Rio. Tuh yang Kak Wina lingkarin merah itu adalah namanya kop surat. Karena apa, Dek? Surat dinas ini ya bagian sistematika penulisan suratnya itu adalah adanya kop surat atau namanya kepala surat. Ya, kepala surat. Baru diikuti oleh nih nomor, lampiran dan perihal. Ya, terus ada yang terhormat Kepala Sekolah Kabupaten Boyolali. Terus dengan hormat, ya salam pembukanya, pembuka, isi, dan penutup. Terus disertai dengan 10 menit lagi ya. Oke. Disertai dengan apa namanya tanda tangan, ya tanda tangan dan cap. Itu adalah salah satu bentuk resmi atau namanya surat dinas. Oke, sampai di situ paham? Paham. Paham. Nah, lanjut ya. Oke, next. Nah, nih. Pernah lihat? Pernah. Pernah. Oke, pernah dapat? Pasti belum ya. Oke. Nah, ya kita baca keterangannya ya biar tahu karena kayaknya kurang jelas tulisannya ya, Dek ya. Kurang jelas nggak tulisan ininya suratnya? Iya. Iya, kurang jelas Iya. ya. Oke, nah kita baca dulu apa pengertiannya. Nah, yang ketiga ini namanya adalah surat keterangan. Ya, surat keterangan. Nah, jadi surat keterangan ini berisi tentang keterangan resmi tentang status. Ya, status atau kondisi seseorang atau barang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, pejabat yang berwenang di sini atau enggak hanya pejabat, siapa namanya ya? Pokoknya ya mungkin mereka punya apa namanya jabatan yang lebih di atasnya daripada misalnya ada direktur kayak gitu kan. Nah, jadi dia yang mengeluarkan untuk karyawannya gitu. Jadi dia berhak. Nah, tapi dia bekerja di bidang pemerintahan atau lembaga atau organisasi, makanya namanya pokoknya resmi atau dinas, ya. Nah, jadi biasanya surat keterangan ini banyak, Dek. Bisa surat berkelakuan baik, surat keterangan sehat bebas dari narkoba, surat keterangan tidak mampu, dan surat keterangan pengalaman kerja. Nah, ini adalah surat keterangan yang bentuknya resmi karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ya. Nah, dilihat dalam surat keterangan ini harus disebutkan di situ adalah data pribadi dan jabatan pihak yang membuat keterangan. Siapa di situ yang membuat keterangan? Ada yang tahu itu namanya Bayu Saputra sama Ali Mustafa. Hah?
Data pribadi Presiden dan direkturnya, Kak. iya, jabatannya. Iya, maksudnya tuh ya memang dia orang dari pihak BRI, cuman jabatannya itu pejabat yang berwenang itu yang mengeluarkan adalah direkturnya. Ya, yaitu Bayu Saputra SK MSI. Nah, jabatan dia sebagai direktur. Nah, jadi harus ada data pribadi ya dari jabatan pihak yang membuat keterangan, yaitu adalah Bapak Bayu Saputra sebagai direktur. Nah, yang kedua, di dalam surat keterangan ini, data pribadi pihak yang diterangkan. Nah, berarti di situ siapa pihak yang diterangkan? Diterangkan tuh maksudnya kemana? Yang pihak yang diterangkan itu maksudnya ya ibaratnya gimana ya? Dia punya karyawan gitu atau dia punya pokoknya status jabatannya itu di bawah dia. Nah, jadi dia jelaskan di situ. Gawina. Apa? Ali Mustafa kah? Iya, gejap yo. Ali Mustafa adalah orang yang dijelaskan atau orang yang diberikan keterangan dari pihak yang berwenang tadi dia Fahri. Nah, jadi dia Jadi Ali ini pegawainya, Kak. apa? Jadi Ali ini pegawainya. Iya, jadi Ali ini adalah pegawainya atau orang yang bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia. Maka si yang pihak pejabat yang berwenang atau atasannya itu dia punya wewenang untuk menyatakan bahwa Ali Mustafa itu adalah benar telah bekerja di perusahaan yang dipimpinnya terhitung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dengan jabatan terakhir di situ sebagai apa tuh? Branch manager ya pokoknya. Nah, sebagai manajer lah di bawahnya tuh. Nah, jadi nih, ibaratnya Dek, surat keterangan kerja ini apabila dia ingin pindah ya atau ingin pindah ke perusahaan lain atau dia ingin berhenti. Nah, jadi nanti kalau dia ngelamar di tempat kerja lain, ini surat keterangan ini adalah sebagai pedoman bahwa oh dia punya pengalaman bekerja nih. Nah, jadi sebagai pertimbangan di tempat dia bekerja di tempat yang baru. Itu namanya. Kenapa dibuat surat seperti ini? Gitu. Jadi nanti kalau Kak Wina juga gitu kan, misalnya Kak Wina nih pindah nih mau ke sekolah lain. Nah, nanti Kak Wina minta surat bahwa Kak Wina pernah bekerja di homeschooling Kak Seto, misalnya seperti itu. Nah, jadi sebagai pedoman bahwa Kak Wina itu punya pengalaman bekerja. Nanti kayak kalian kayak gitu juga kok nanti. Ya, kalau misalnya ada pengalaman-pengalaman bekerja. Nah, jadi yang ketiga, isi keterangan. Nah, isi keterangannya itu di situ adalah selama menjadi karyawan, Saudara Ali ini tidak pernah menunjukkan, maksudnya tidak pernah, telah menunjukkan dedikasi. Kak Inang dari tadi keluar masuk, dari tadi Kak Wina terima. Oke, menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan dan tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan yang bersangkutan, mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. Nah, itu isi keterangannya. Ya, si Ali Mustafa tadi. Nah, selanjutnya keterangan tanggal berlakunya surat. Nah, keterangan tanggal tuh berlakunya surat 12 Mei 2016 dan pernyataan bahwa keterangan yang dibuat adalah benar. Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Oke, ini adalah namanya surat keterangan. Paham, Dek? Paham kah? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, apa aja tadi 3 surat dinas yang udah kita bahas? 1. Surat permohonan. Oke, pinter. Yang kedua apa, Elsa? Permohonan. Pemberitahuan. Oke, Fahri yang ketiga. Surat pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini apa namanya, Dek? Surat resmi. Iya, resmi kategori surat keterangan. Nah, jadi dengarkan baik-baik ya. Yang udah kita bahas itu adalah surat permohonan, ya. Terus yang kedua adalah surat pemberitahuan permohonan keterangan.
Ya, ada 3 ya. Lupa Ya, ya. Kak. Kita ulang sekali lagi ya. Surat permohonan, surat pemberitahuan, dan surat keterangan adalah 3 jenis surat dinas yang udah kita bahas pada hari ini. Nah, lanjut. Nanti yang keempat, 5, 6 itu kita lanjutkan minggu depan. Oke. Nah, berarti paham ya, Dek? Nggak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nggak ada. Oke. Nah, dalam penulisan, ada waktunya 1 menit 43 detik lagi. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, ini ada latihan. Nah, sebenarnya latihannya juga ada di modul ya. Latihannya juga ada di modul, kalau mau bisa lihat di halaman 64. Ya, 64. Nah, jadi tugas ini kalian menulis kembali suratnya, ya, kembali suratnya itu diperbaiki, ya Dek, diperbaiki. Sempat nggak sekarang ya, 10 menit lagi. Kalau nggak sempat nanti jadiin PR aja ya. Nah, jadi identifikasilah dan tandailah bagian-bagian surat di atas yang kurang tepat. Nah, tapi ibaratnya gini aja, salin dan perbaikilah redaksional dan sistematika surat dinas di atas sehingga menjadi baik dan benar, lebih baik dan benar. Contoh kayak penulisan kepada yang terhormat. Nih, kasih acuannya nih, kepada yang terhormat. Dek, ini waktunya udah mau habis. Kak Wina harus. Ini biasanya nge-record dia langsung nge-save sendiri kan? Nge-save sendiri kalau di-record kan? Ada yang tahu nggak? Ya, Nggak tahu, Kak. nggak tahu, mudah-mudahan nge-save lah dia ya.